Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Tematik UMG Prodi Manajemen di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik, periode 3 Agustus sampai 9 Oktober 2023. Baik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azela Zara Pamudita dengan nomor NIM 210301033 dan rekan saya Ridatul Mafi Sofia dengan NIM 210301038. Baik, topik yang akan kita bahas adalah menjelaskan mengenai sosialisasi teknis penjualan melalui e-commerce untuk memperluas pasar produk hasil UMKM di Kelurahan Karangpoh. Baik, selanjutnya kami akan membahas tujuan dari video sosialisasi ini adalah apa itu e-commerce dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM dari melakukan penjualan menggunakan e-commerce, dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini para pelaku UMKM dapat memperluas pasar mereka, dan juga dengan adanya perluasan pasar kami berharap mereka dapat meningkatkan keuntungan. Sebelum kami memulai, kami ingin menjelaskan mengenai apa itu e-commerce dan mengapa e-commerce kami pilih sebagai platform yang bisa dipakai UMKM untuk memperluas pasar produk UMKM di Kelurahan Karangpoh. Selanjutnya, untuk memulai sebenarnya apa itu e-commerce, menurut artikel dari merdeka.com, e-commerce merupakan sebuah model bisnis yang dapat memungkinkan sebuah perusahaan ataupun seorang individu melakukan kegiatan jual dan beli melalui internet. E-commerce dapat diakses melalui alat elektronik seperti komputer, handphone, ataupun tablet. Berikutnya, di sini ada beberapa contoh dari berbagai e-commerce yang bisa kita gunakan sebagai platform online untuk menjual produk kita. Yang seringkali kita temui yang pertama adalah ada Shopee, yang kedua ada GoFood, yang ketiga ada TikTok Shop atau TikTok. Dan dari ketiganya ini, sekarang terlihat sedang mendominasi pasar dan juga paling banyak diminati oleh masyarakat. Lalu, mengapa e-commerce? Menurut artikel dari CNN Indonesia pada tahun 2019, Indonesia ini memiliki tingkat adopsi e-commerce paling tertinggi di dunia. Dan ini membuktikan bahwa sebanyak 90% dari penggunaan internet yang berusia 16 hingga 64 tahun di Indonesia pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Konsumen di era modern cenderung memiliki kebiasaan belanja yang memanfaatkan platform online sekaligus offline. Menurut data dari 20% pelanggan Indonesia biasanya melakukan read produk di toko online. Selanjutnya, 80% dari pengguna internet telah membuat pembelian secara online yang membuktikan bahwa sebagai pelaku UMKM ini adalah peluang untuk memperluas pasar. Kuncinya sebagai pemilik bisnis e-commerce adalah untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan mengubah prospek menjadi pelanggan dan pengembangan sebuah situs yang menarik dan mudah dinavigasi untuk membuat konten yang membantu pelanggan kamu. Selanjutnya, manfaat apa saja sih yang kita bisa peroleh dari menggunakan e-commerce? Jadi, manfaat yang pertama adalah meningkatkan market exposure atau perluasan pasar dan toko dengan menggunakan kemungkinan untuk dapat mencapai pasar yang lebih luas itu lebih mudah, dikarenakan jumlah pengguna e-commerce yang beragam dan berasal dari seluruh penjuru daerah di Indonesia. Manfaat yang kedua, mendapatkan berbagai kemudahan. Salah satunya adalah toko yang kamu miliki. Sebetulnya buka 24 jam dan transaksi tidak perlu dijaga oleh seorang karyawan atau pegawai. Karena toko yang bersifat online, hal ini berarti dapat menekan biaya pengeluaran gaji karyawan ketika mempunyai toko offline. Namun sebagai gantinya, kamu perlu mempunyai seseorang karyawan teknis untuk mengurus website atau aplikasi. Akan tetapi, sekarang banyak sekali jasa pembuatan website e-commerce. Cukup dengan mengeluarkan biaya pembuatannya dan Anda bisa mengupload barang yang Anda miliki. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu kita bisa memperluas jangkauan pembeli kita di e-commerce. Dapat digunakan oleh siapapun dan dapat digunakan dimanapun dengan mendaftarkan toko kita di e-commerce. Akan bisa lebih banyak menggapai platform dan si pelanggan baru karena kita bisa memposisikan toko kita ke pasar dengan berbagai macam pelanggan dari berbagai tempat. Pada slide ini, saya akan berikan tips mudah untuk berjualan melalui e-commerce. Pada poin yang pertama, ini dapat membantu Anda untuk menarik lebih banyak pelanggan agar mau membeli produk dagangan. Yang pertama, gunakan foto yang menarik untuk menjual produk Anda
Pelanggan yang berbelanja di e-commerce tidak dapat melihat produk Anda secara langsung. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan foto produk yang menarik dan dapat terlihat sehingga calon untuk pembeli produk Anda merasa tertarik oleh produk kita. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu deskripsi produk yang jelas dan detail. Jadi, kita bisa menceritakan keunggulan pada bagian ini. Kemudian, tips yang ketiga yaitu packing dengan aman atau pengemasan produk dengan aman, karena mungkin produk yang kita jual ini akan melalui perjalanan yang panjang. Untuk menghindari kerusakan produk, kemasan yang paling aman berarti kemasan yang anti bocor, tahan air dari air, dan tahan dari kerusakan. Jika produk yang akan dikirimkan merupakan barang pecah belah, tulislah perintah jangan dibanting atau jangan dibanting-banting pada bagian luar packing. Lalu tips yang keempat adalah jadilah produk unggulan pada tempat Anda berjualan. Jika pembeli sudah menerima produk Anda, jangan lupa untuk meminta pembeli Anda menuliskan penilaian yang baik terhadap produk Anda yang telah mereka beli. Yang tips kelima adalah minta pembeli memberi penilaian. Jadi penilaian ini dapat membantu menarik calon pembeli lainnya untuk membeli produk Anda. Dengan adanya penilaian yang baik terhadap produk Anda sebelumnya, calon pembeli ini akan semakin yakin untuk membeli produk Anda. Dan yang terakhir adalah memberikan promo menarik untuk pembeli. Jadi jangan lupa untuk memberikan promo yang menarik seperti potongan harga beli satu gratis satu, beli satu dapat hadiah, dan lain-lainnya. Karena banyak pembeli yang tertarik membeli sesuatu hanya karena promo yang menarik. Demikian presentasi sosialisasi teknis penjualan melalui e-commerce untuk memperluas pasar produk hasil UMKM di Kelurahan Karangkoh. Semoga presentasi ini dapat menambah informasi wawasan serta membantu dalam mengembangkan bisnis Anda. Terima kasih Bapak atau Ibu yang telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.